Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caci, kali ini kita akan membahas tentang pengertian, karakteristik, dan tujuan PKR. PKR adalah pembelajaran kelas rangkap. Kita mulai yuk. Setelah mengikuti video ini, diharapkan sahabat mampu menjelaskan pengertian PKR, mampu mengidentifikasi karakteristik PKR, mampu menjelaskan tujuan PKR, dan mampu menjelaskan manfaat dari PKR. Sahabat, kita bahas dulu pengertian dari PKR. Menurut UNESCO, tahun 1988, PKR adalah multiple class teaching is a form of teaching in which a single teacher teaches in one classroom children of two or more grades. It also cannot teaching by a teacher in one classroom more than one cohort group of children with varying levels of ability. Berdasarkan pengertian tersebut, PKR dapat dijelaskan sebagai suatu pendekatan manajemen pembelajaran, bukan suatu metode pembelajaran. Sehingga PKR menuntut penggunaan berbagai metode, teknik, dan sumber belajar ketika diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, karakteristik PKR. Karakteristik PKR adalah ciri-ciri nyata dari PKR yang secara keseluruhan melukiskan suatu keunikan. Karakteristik PKR ini dapat dilihat dari 5 unsurnya. Yang pertama, unsur guru. Kedua, unsur siswa. Ketiga, unsur mata pelajaran. Keempat, unsur interaksi edukatif. Dan yang kelima adalah unsur lingkungan belajar. Untuk unsur-unsur yang menunjukkan karakteristik pembelajaran kelas rangkap, kita bahas satu persatu ya sahabat. Kita lihat dari unsur guru. Guru lebih banyak dituntut mengelola keseluruhan kegiatan pembelajaran secara mandiri. Guru bertanggung jawab mengelola kelas secara mandiri karena memang di sekolah tersebut tidak ada guru lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika guru menerapkan PKR, maka kemandirian guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran sangatlah dituntut. Berikutnya, dilihat dari unsur siswa. PKR diterapkan untuk menangani secara edukatif aneka ragam kemampuan peserta didik dalam satu atau dua atau lebih rombongan belajar. Sebagai contoh, ketika guru melakukan PKR untuk kelas 2 dan 3, maka keanekaragaman kemampuan peserta didik harus dapat tertangani. Selanjutnya, untuk unsur mata pelajaran, pertama, PKR digunakan untuk menangani satu mata pelajaran dengan beberapa topik yang berbeda. Kedua, PKR digunakan untuk menangani topik yang
yang sama dalam mata pelajaran, tetapi tuntutan perilaku yang berbeda. Ketiga, PKR digunakan untuk menangani dua mata pelajaran atau lebih yang secara teoritis berdekatan. Dan yang keempat, PKR digunakan untuk menangani dua mata pelajaran atau lebih yang memiliki konsep saling berkaitan. Contohnya, konsep sumber daya alam pada mata pelajaran IPA berkaitan dengan konsep kekayaan alam pada mata pelajaran IPS. Sehingga, ketika dua konsep tersebut ingin diajarkan, maka dapat dilakukan dengan pembelajaran kelas rangkap. Sahabat, berikutnya adalah unsur interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, untuk pencapaian tujuan pembelajaran, baik sebagai dampak langsung maupun sebagai dampak pengiring. Takaran keberhasilan interaksi edukatif adalah adanya perubahan perilaku atau behavioral change. Sebagai contoh, mampu melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak mampu. Pada penerapan PKR, guru lebih banyak dituntut sebagai 1. Director of Learning atau pengarah pembelajaran, dan 2 adalah Facilitator of Learning atau pemberi kemudahan belajar. Dan yang terakhir adalah unsur lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi 1. Ruang, 2. Fasilitas belajar, 3. Sumber belajar. Sumber belajar di sini bisa berupa lingkungan. Sebagai contoh, ketika pembelajaran IPA, siswa diajak ke kebun sekolah untuk mengidentifikasi tumbuhan dikotil dan monokotil. Berarti di kegiatan belajar ini, kebun sekolah merupakan sumber belajar. Selanjutnya, PKR menuntut pendayagunaan lingkungan belajar secara optimal sesuai dengan karakteristik siswa dan tujuan pedagogis. PKR dapat diterapkan di dalam satu ruangan tanpa atau dengan penyekat. PKR dapat diterapkan pada satu atau lebih ruangan yang memiliki pintu penghubung antar ruangan. Jadi, PKR yang ideal jika dia itu adalah memiliki lebih dari satu ruangan, maka seharusnya ada pintu penghubung antar ruangan tersebut. PKR menuntut adanya fasilitas belajar yang mudah diatur sesuai keperluan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, PKR memerlukan sumber belajar yang memadai baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Sahabat, tujuan penerapan PKR di SD adalah untuk mewujudkan pencapaian hasil belajar siswa baik bersifat akademik maupun sosial dan personal dengan memanfaatkan kemandirian guru dalam mengajar dan sarana pendukung yang
tersedia di sekolah dan lingkungan sekitar sekolah. Dan yang terakhir untuk pembahasan kali ini adalah manfaat PKR. Menurut UNESCO tahun 1988, PKR memiliki manfaat di antaranya 1. Lebih memahami siswa sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. 2. Siswa yang tingkatannya lebih tinggi dapat membantu siswa yang tingkatannya lebih rendah, sehingga dapat memperkuat dalam belajar. 3. Penilaian guru terhadap siswa lebih cermat dan utuh. Manfaat yang keempat, terbuka peluang yang lebih leluasa untuk saling mengerti dan kerjasama antar siswa dari berbagai usia atau kelas. 5. Setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya. Dan yang terakhir, lebih efisien dibandingkan sistem pembelajaran mata pelajaran atau sistem guru kelas. Demikian penjelasan tentang pengertian, karakteristik, dan tujuan PKR. Terima kasih atas perhatian yang sahabat berikan. Semoga materi kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Sahabat Caci selalu hadir untuk mendampingi suksesmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.